Hari-hari ini, gereja, yaitu saudara dan saya, dipanggil untuk berdoa. Doa yang dimaksudkan tentunya bukan berdoa bagi kepentingan kita, tapi doa yang dimaksudkan di sini adalah berdoa bagi bangsa dan kota kita. Timbul pertanyaan, seberapa besar peran doa dalam situasi seperti ini? Karena tanpa sadar ada banyak sekali orang percaya yang ragu apakah benar bahwa doa-doa yang kita naikkan itu akan mempengaruhi atau bahkan mengubah keadaan. Sementara saya merenungkan hal ini, saya jadi teringat akan sebuah peristiwa yang dicatat dalam Keluaran pasal 17. Saat itu Musa dan bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Amalek. Dan ketika kita membaca ayat demi ayat dalam Keluaran pasal 17, ada hal yang menarik di situ, karena ternyata terjadi pembagian tugas. Yosua dan seluruh tentara yang ada maju ke medan perang untuk berperang melawan Amalek. Tetapi saat itu Musa, Harun dan Hur tidak maju ke medan perang, tapi justru mereka naik ke puncak bukit, berdiri di sana, dan Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya. Dan yang luar biasa adalah di saat Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya, lebih kuatlah Yosua dan seluruh tentara yang ada atas Amalek. Tetapi ketika Musa mengalami keletihan dan mulai menurunkan tangannya, maka justru saat itu lebih kuatlah Amalek. Itu sebabnya Harun dan Hur melihat hal itu, mereka menopang tangan Musa untuk tetap terangkat, mengangkat tongkat Allah itu. Sampai akhirnya Yosua di medan perang memenangkan peperangan atas Amalek. Ada hal yang penting yang kita bisa peroleh ketika kita mempelajari peristiwa itu dalam Alkitab. Apa yang kita lihat ternyata dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh apa yang tidak kita lihat. Saya ulang, apa yang kita lihat ternyata dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh apa yang tidak kita lihat. Bayangkan, kemenangan orang Israel atas Amalek itu ditentukan oleh dua hal dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, Yosua dan seluruh pasukan yang berperang melawan Amalek, dan juga Musa yang berdiri di atas bukit dan mengangkat tongkat Allah di tangannya. Ingat, orang Amalek dikalahkan bukan saat Yosua dan seluruh tentara berperang. Dan orang Amalek juga dikalahkan bukan karena di saat Musa mengangkat tongkatnya. Tetapi bangsa Amalek dikalahkan di saat Yosua berperang dan Musa berdiri mengangkat tongkat di atas bukit. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dua hal itu dikerjakan secara bersamaan. Pelajaran apakah yang kita bisa dapatkan untuk kita terapkan dalam keseharian kita saat ini? Menurut saya, pemerintah saat ini adalah seperti Yosua yang sedang mengerjakan bagiannya. Bukankah pemerintah saat ini sedang berjuang mati-matian untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan membawa bangsa ini melewati krisis? Dibutuhkan hikmat yang luar biasa untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat di masa sulit ini. Tetapi yang kita perlu sadari, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah, dan itu adalah panggilan gereja. Apakah itu? Panggilan gereja adalah berdoa, berdiri di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari seorang yang berdiri mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan? Berarti dengan kata lain bahwa betapa pentingnya saudara dan saya menangkap kairos ini, di mana kita perlu mensupport pemerintah
Kita perlu mendukung pemerintah dengan doa-doa kita. Karena saya sangat yakin bahwa ada yang dikerjakan pemerintah yang tidak bisa gereja kerjakan, tetapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang gereja bisa kerjakan. Betapa pentingnya pemerintah dan gereja saling bahu-membahu mengerjakan bagian masing-masing demi melihat bahwa kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Jangan pernah kecilkan kekuatan doamu. Mulai hari ini, berdirilah di hadapan Tuhan dan berdirilah di hadapan setan. Berperanglah dan lepaskan kuasa dan otoritas yang Tuhan telah karuniakan bagi kita untuk benar-benar mematahkan semua kekuatan musuh dan mengacaukan dan menggagalkan semua rancangan dari si jahat atas bangsa dan kota kita. Ingat, saudara dan saya dipanggil bukan untuk jadi penonton, tapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, di mana kita sepakat dengan surga, kita sepakat dengan Tuhan, biar hanya kehendak Tuhan yang jadi. Bukankah dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu? Itu sebabnya di saat kita berdoa, maka pastikan untuk kita sepakat dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, kota kita diselamatkan, kota kita dipulihkan. Dan saya sangat yakin bahwa adalah kehendak Tuhan. Tuhan menyatakan kasih kuasanya di tengah-tengah masa sulit ini, sehingga bangsa ini bisa melewati semuanya dalam pertolongan Tuhan yang ajaib. Dukung pemerintah dengan doa-doa kita. Dan saya yakin ketika gereja bangkit, ketika saudara dan saya mulai menyadari dan mulai mengerjakan peran kita, maka kita akan lihat bangsa kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang menantikan doa-doa yang dinaikkan, bukan meragukan hatinya, tapi yang mempercayai bahwa hatinya sungguh memiliki kerinduan untuk menyelamatkan kota dan bangsa kita.